Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Tetap menjaga diri dari wabah virus corona. Nama saya Fadil Albab. Saat ini mahasiswa tingkat 1 di salah satu kampus di Belanda. Dan ya, saya sebenarnya cuma mau bercerita ke siapapun yang mendengarkan tentang kondisi di Belanda dan juga bagaimana imbasnya ke sistem perkuliahan yang ada di kampus saya. Dan sebenarnya pada tanggal 12 Maret ini corona kasusnya udah mulai banyak banget. Belanda termasuk salah satu negara yang penyebaran virus coronanya itu agak telat. Jadi masuk ke Belanda itu awal Maret. Sementara di negara lain mulai dari Januari sampai Februari. Nah, cuma pada saat masuk dan kasusnya kian hari semakin bertambah, pemerintah Belanda langsung buat press release pada tanggal 12 Maret 2020 berupa himbauan bahwa uh, ajakan bahwa nggak boleh ada 100 orang ketemu dalam satu tempat. Jadi kalau misalnya ada gathering dan itu jumlahnya 100 orang, itu nggak boleh dan itu bisa kena denda di Belanda, termasuk lokasi-lokasi publik seperti museum, concert halls, theaters, and sport clubs, semuanya ditutup. Dan imbasnya adalah kampus juga mulai ditutup. Cuma pada saat press release pertama ini, kampus masih bisa kita datengin, kita masih bisa ke kampus, masih bisa belajar, cuma emang nggak ada perkuliahan. Ya gitu, sepi aja gitu. Nah, ini yang pertama. Kemudian kedua, tanggal 25 Maret 2020, ini karena banyak banget sih yang masih keluar, keluyuran ke sana kemari, sehingga tingkat kenaikannya di Belanda itu sebelum press release yang kedua itu, tingkat kenaikannya itu kurang lebih 100 sampai 200, bahkan sampai 600 per hari. Dan seperti teman-teman mungkin bisa lihat sejak saya buat video ini, total di Belanda itu kurang lebih saat ini ya, itu udah Belanda di mana kamu? Oh no, 8.600 kasus dan jumlah yang meninggal adalah 546. Dan ya, makanya pada peraturan yang kedua ini diperketat lagi. Jadi yang sebelumnya itu maksimum 100 orang dalam satu tempat, sekarang hanya maksimum 3 orang. Dan sebenarnya intinya itu tanggal 25 Maret yang pertama ini. Jadi semua kegiatan di Belanda sampai tanggal 1 Juni itu akan dibatalkan. Nggak ada King's Day, nggak ada Freedom Festival. Dan poin yang kedua, RIVM ini kayak lembaga kesehatan dan pelayanan masyarakat di Belanda. Mereka masih, ini pas tanggal 25, mereka masih belum hasilin keputusan apakah sekolah akan di cancel, kampus ya, sekolah kampus akan di cancel atau enggak. Ini menunggu sampai tanggal 6 April. Dan juga ini poin yang ketiga, 400 euro per orang bila mereka jalan tapi jaraknya enggak 1,5 meter distance. Jaraknya itu misalnya di bawah 1,5 meter, maka polisi berhak untuk menagih atau kena denda istilahnya. Dan juga termasuk tempat-tempat umum, misalnya pantai, tempat parkir, jalanan akan tutup. Yang selanjutnya kurang lebih sama dengan sebelumnya, maksimal 3 orang yang bisa mengunjungi. Dan juga ketika ke supermarket disarankan untuk jalan sendiri. Ya, jika misalnya toko nggak mematuhi akan kena denda. Ya, dan semuanya kurang lebih seperti itu. Jadi ini lumayan ketat. Dan pertanyaannya adalah imbasnya ke tempat saya belajar gimana gitu, imbasnya terhadap kampus. Nah, ada beberapa hal sebenarnya yang
paling kerasa. Pertama, nggak ada aktivitas akademis di kampus sama sekali, jadi semuanya pindah ke online. Jadi kita semua sekarang kerjaannya online nih, mulai dari kerjaan tugas, assignment, dan juga kuliah online, sampai nanti examnya online. Nah, saya juga mau share. Jadi sebenarnya examnya masih 3 minggu, 2 sampai 3 minggu ke depan. Cuma saya lagi persiapin diri. Nah, sebelum saya lagi sibuk-sibuknya nih persiapkan diri untuk exam, saya mau share aja 4 jenis soal untuk exam nantinya. Nah, yang pertama, jadi yang pertama itu examnya totally diganti jadi assignment. Jadi ada exam, ini bagus sih menurutku. Jadi kita ada waktu. Soalnya di sini assignmentnya diganti jadi examnya diganti jadi 7 hari. Jadi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dan itu 1 minggu waktunya untuk mengerjakan assignment itu. Dan ya ini menarik sih, dan ini pertama kali, dan ya ini cukup membantu bagi mahasiswa sih. Terus yang tipe yang kedua, ada yang examnya ini agak unik sih, dan ini kayaknya paling berat nih di antara semuanya. Ada mata kuliah namanya Metal Science, dan Metal Science ini examnya itu nanti gambarnya gimana? Jadi nanti akan ada 6 mahasiswa, terus ada 1 invigilator, ini kayak pengawas gitu. Jadi si pengawasnya ini nanti akan mengawasi, dan kita harus tetap on depan kamera. Dan pada saat kita 6 orang sudah on, terus si pengawasnya ini ngasih soal, kita kerjakan, terus setelah selesai baru di submit, langsung di foto terus di submit ke itunya si pengawasnya. Ini agak gimana ya, banyak yang keberatan sih dengan sistem ini. Kenapa? Karena ya pertama kita nggak bisa milih kita mau ngerjain soal yang mana dulu, soalnya berurutan nih dari atas sampai bawah. Setelah selesai pindah ke pertanyaan kedua, pindah ke pertanyaan ketiga. Nah, ini kita nggak punya kebebasan untuk mengerjakan soal yang mana dulu nih. Biasanya kan kita kalau exam kan mau ngerjakan yang mudah dulu kan, mau coba misalnya nomor 3 nih lebih mudah dibandingin nomor 1 kayak gitu kan. Nah, ini kita nggak bisa, soalnya kita harus nunggu pertanyaan pertama selesai, baru kedua, ketiga, keempat. Yang buat kita berat di sini satu. Yang kedua, kita harus menunggu nih. Misalnya kita dikasih soal nih, kita udah selesai, terus teman kita belum, ya kita harus nunggu, dan kita nggak tahu mau ngapain sembari nunggu itu. Kalau kita udah foto, kita kumpulin, nah kita nggak tahu nih mau ngapain, harus nunggu mereka selesai baru pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ya ini agak aneh sih, tapi ini paling berat sih. Jadi kayak, tapi positifnya adalah open book, bisa pakai internet. Cuma saya rasa sih ujian justru buka kayak gitu, justru produktivitas jadi kayak menurun sih. Karena pengalaman kuartal sebelumnya open book justru kayak banyakkan waktu untuk buka buku, nyari slides dan sebagainya, dan pertanyaannya lebih ke arah analisis gitu sih, sejauh mana pemahaman kita terkait suatu topik atau subjek. Nah, itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, nah ini menarik. Ada mata kuliah namanya Computational Material Science. Ya, ini singkatnya mungkin mata kuliah coding. Jadi kita nulis program, misalnya interaksi antar atom, struktur kristal dan sebagainya, dan dibuatkan coding lewat MATLAB or Python. Dan yang buat dia unik sebenarnya sistemnya sama kayak Metal Science, cuma kalau ini dia jadi kalau ini dia profesornya langsung yang ngawasin. Jadi kebetulan di di jurusan saya, angkatan saya itu ada 54 mahasiswa tahun 2019 Material Science. Jadi kalau misalnya ada yang resit dari tahun sebelumnya, pasti akan bertambah kan jumlah mahasiswa dalam yang ngambil ujian ini. Dan ya selama 3 jam si profesor, kita semua online nih, 56 plus yang ngulang,
kita online dan si profesornya akan lihat kita, dan mikrofon nggak bisa kita nonaktifin, harus diaktifin biar kita nggak ada komunikasi sama orang luar. Dan juga kita selalu depan kamera biar selalu kelihatan sama si profesornya. Dan ya ini unik sih, dan kita lihat nanti gimana eksekusinya. Dan yang terakhir itu ini relatif lebih mudah, soalnya ini kayak buat report dan juga presentasi. Ada ataupun nggak ada coronavirus, sistemnya sama sebenarnya. Yang membedakan sebenarnya cuma kalau yang sekarang ada lockdown, kita cuma buat slide presentasi terus di-upload. Kita rekam diri kita presentasi terus di-upload, dikirim ke dosennya untuk dinilai. Kurang lebih kayak gitu. Dan ya kurang lebih itu sih 4 exam, 4 tipe-tipe soal nantinya pas exam. Dan ya itu sih kurang lebih imbasnya ke kita selaku mahasiswa. Dan banyak juga teman-teman saya yang balik ke daerahnya masing-masing karena ya kampus tutup sampai 1 Januari. Jadi kita nggak tahu mau ngapa-ngapain. Saya pun akan selalu di sini di kamar ini. Kadang sesekali jogging, sesekali belanja, atau sekali keluar menghirup udara segar. Tapi sampai 1 Juni, dan itu kurang lebih sampai 4 bulan Januari, April, Mei, Juni, 3 bulan ke depan akan di sini. Dan ya sekian teman-teman sharing terkait kehidupan saya dan juga tentang exam saya di TU Delft nantinya. Ya sebenarnya masih 2-3 minggu lagi, cuma mumpung sekarang saya baru selesai mengerjakan salah satu exercise dan saya pikir agak luang, saya sempatkan untuk buat video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.